Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Kak Cio. Malam Halo, Pak Mun. ya, Malam Bang. halo Cio. Silakan. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas banget Pak Munandar. Oh, jelas ya. Oke, terima kasih. Eh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nanda. Tadi Bu Cio sudah kenalkan secara singkat ya. Saya terus terang malam hari ini saya sedikit nervous nih. Karena Bu Cio mengundang untuk sharing di malam hari ini. Sebetulnya saya pribadi ingin sekali belajar dengan Bu Cio sebenarnya malam hari ini. Tapi beliau meminta saya untuk sharing, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berbeda pastinya. Karena latar belakang saya awal dia jalankan usaha ini sebagai seorang kontraktor. Jadi, memulai usaha ini dalam kondisi bekerja. Karena banyak juga ya mungkin grupnya Bu Cio ya yang latar belakangnya masih ada. Nah, kalau saya memulai usaha ini dari bekerja. Jadi Bu Cio bilang saya kolonial ya. Ya, jadi betul. Jadi memang saya di awal memulai usaha ini dalam kondisi bekerja. Oke. Nah, oke sambil nunggu slide-nya ya Bu Jo ya. Nah, saya mau ngomong malam hari ini saya live dari rumah saya di Pondok. Malam hari ini mungkin teman-teman sekalian sudah dari berbagai kota ya Bu Jo ya. Mungkin dari luar Jakarta juga banyak pastinya. Ya, salam kenal untuk Anda semua. Ya, senang malam hari ini saya bisa share dengan teman-teman sekalian. Saya malam hari ini tidak bermaksud untuk menggurui ya, sifatnya hanya sharing aja. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan malam hari ini ada hal-hal yang sekiranya manfaat yang bisa diambil untuk proses teman-teman sekalian untuk memulai usaha ini. Nah, mungkin saya udah dijadikan co-host Bu Tio, bisa saya langsung aja mempersingkat waktu ya. Ya dari nama Sang Ayu aja ya Bu Tio ya. Ya oke. Ya salam kenal juga ya buat Ibu Ade Irma, buat Bapak Agus Christian, Amelia Septika, Mbak Amel, Setiawan, Angga Erlangga, Mbak Anissa, Kristiana, dan teman-teman yang lainnya. Ya, bisa disebutin satu-satu ya. Mungkin saya langsung aja share screen ya, biar lebih mempersingkat waktu. Saya cerita sedikit apa yang proses saya di awal bilang. Nah, oke. Nah, oke. Bisa kelihatan layarnya Bu Cio udah berubah? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Nah, jadi malam hari ini saya mau share di sini ada kata-kata menarik ya teman-teman sekalian. Di sini permintaan yang tidak mungkin terwujud. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru hadir di Zoom meeting malam hari ini, mungkin berpikir gitu ya. Ini kata-katanya mewakili barangkali apa yang ada di kalian. Nah, ini permintaan yang tidak mungkin bisa terwujud. Nah, yang pertama, nah ini menarik sekali ya, mau sukses tapi banyak alasan. Ya, di luar sana kan banyak orang yang seperti ini. Ya, mereka itu pengen sekali hidupnya berubah atau pengen sekali sukses, berhasil, tapi banyak alasan. Alasannya itu alasan yang hal-hal yang bangun umpamanya, tapi ini intinya banyak alasan. Ya, jadi kalau hari ini kita mau berhasil di bidang apapun pastinya, ya alasan-alasan itu kita harus buang. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak alasan. Oke, maaf. Oke.
Nah, yang kedua, oke. Nah, yang kedua, belum muncul ya. Oke, yang kedua, mau uang tapi takut bisnis, ya. Jadi ada juga orang yang seperti ini ya, dia mau kondisinya mau uangnya banyak, tapi diajak mulai bisnis itu takut. Mungkin malam hari ini ada sebagian atau yang di awal berpikirnya begitu tawarkan kalau peluang bisnis, kepikiran, oh bagus juga nih. Tapi begitu diajakin bisnis malah nggak mau. Nah, justru sebenarnya hari ini teman-teman sekalian, ya kalau hari ini kita mau uang, ya ini cocok sekali di malam hari ini. Jadi kita bisa dapatkan peluang yang sangat bagus. Nah, yang berikutnya, kita mau hebat tapi tidak mau belajar. Nah, ini hal-hal yang banyak yang saya temui di luar ya. Ketika saya nawarkan usaha ini, yang mereka itu mau kondisinya hebat ya, tapi tidak mau belajar, nggak mau baca buku, nggak mau dengerin kaset, nggak mau belajar dari orang-orang yang sudah berhasil di usaha ini, itu sulit sekali untuk kita bisa berhasil. Jadi hebat itu nggak bisa langsung jadi hebat, tapi ada proses-proses pembelajaran di situ. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya, mau hasil tapi tidak mau berkorban. Ya, banyak ya orang seperti ini di luar sana. Ya, kita banyak melihat teman-teman sekalian, ya orang yang berhasil itu di awal itu nggak langsung berhasil. Ya, tentu banyak proses-proses yang dia korbankan. Mungkin masalah waktu. Mungkin ada di awal ketika memulai bisnis dengan kondisi bekerja seperti saya dulu. Ya, bagi teman-teman yang hari ini bekerja, untuk memulai bisnis itu nggak mudah. Ya, karena harusnya pulang kerja, biasanya harus pulang dulu ke rumah, tapi ini harus jalankan usaha ini. Nah, seperti itu nggak mudah sekali dan memang harus ada yang kita korbankan. Itu adalah bicara korban waktu, ya, mengorbankan uang, ya, kita ketemu teman kita, kadang-kadang kita ketemunya di kafe, harus beli minum, makan, dan sebagainya. Itu juga salah satu adalah pengorbanan. Jadi kalau hari ini kita mau berhasil, ya memang kita harus berani berkorban dulu, ya, dimulai dari hal kecil, berkorban waktu, mungkin berkorban hal-hal yang lain, ya, mungkin uang dan sebagainya. Nah, berikutnya, mau mengubah nasib tapi tidak mau berjuang. Nah, ini dia yang tadi, ya. Ya kalau hari ini kita mau berhasil, mau mengubah kehidupan kita biar menjadi lebih baik, ya kita harus mau berjuang, ya bangun pagi, ya. Lalu kita janji ke teman kita, lalu kita melakukan proses di usaha ini, ya kita ceritakan ke banyak mungkin orang. Jadi ya itu simple sekali teman-teman sekalian. Ya, jadi intinya kita mau berjuang. Ya, jangan sampai kita mau kehidupan kita lebih baik, tapi kita santai saja, bahkan kita malas-malasan. Itu salah satu faktor yang tidak akan mungkin bisa terjadi. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, kita mau maju nih, tapi kita berpikiran negatif. Ada nggak kira-kira teman-teman sekalian di luar sana, orang yang berpikiran negatif itu berhasil? Nggak ada ya? Ya, semua orang-orang berhasil dimulai dari pikiran dulu, yaitu adalah pikiran positif. Karena kalau hari ini kita berpikiran negatif, segala sesuatu itu jadi masalah buat kita. Ya, hujan jadi masalah, ya, ban motor bocor jadi masalah. Orang aja yang nggak tahu apa-apa bisa jadi masalah kalau kita berpikiran negatif. Jadi, ya saya yakin sekali teman-teman hari ini yang sudah ngikut Zoom meeting ini, akan kedepannya bisa dimulai dari pikiran positif dulu. Jadi kemajuan itu dimulai dari berpikir positif dulu. Nah, berikutnya, mau hidup senang tapi pemalas. Ada nggak orang yang seperti ini di luar sana? Banyak ya teman-teman sekalian. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan bukan teman-teman di Zoom meeting ini, tapi di luar sana. Ya, mau hidupnya senang, mau kehidupannya uangnya banyak, tapi pemalas. Ya, bangun tidurnya siang, ya, menunda-nunda, terus melakukan sedikit gitu ya. Sulit orang seperti itu bisa berhasil ya. Jadi intinya rasa malas. Nah, jadi yang pemalas ini itu akan sulit, harus kita rubah dulu. Jadi dimulai dari kita mau semangat menjalani segala sesuatu. Lihat, kalau ini terjadi, ya ini
lucu ya gambarnya, kamu lucu deh gitu ya. Nah, ini salah satu yang ini ada beberapa poin yang sulit bisa terwujud. Nah, seperti itu. Nah, oke, berikutnya. Nah, tadi Bu Cio sudah sampaikan, sudah presentasikan tentang sekilas tentang konsep usahanya. Nah, ini saya akan kasih gambaran hanya secara sekilas saja. Nah, perusahaan supply-nya adalah perusahaan TNS ya, ini perusahaan sangat besar sekali. Ya, kebetulan saya dan istri saya, kebetulan saya jalankan usaha ini bersama dengan berbareng dengan istri ya. Jadi waktu kami dulu belum menikah, kami jalankan usaha ini secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Jadi ya perusahaan ini sangat besar. Bahkan saya dan istri saya pun sudah berkunjung langsung ke pabriknya di China. Nah, termasuk juga Bu Tio dan tim-tim beliau juga udah banyak yang langsung ke pabriknya. Jadi perusahaan ini sangat besar sekali, teman-teman sekalian. Tapi pertanyaannya, kok masih belum sukses ya? Atau kok masih banyak orang yang nggak sukses? Padahal perusahaannya besar. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini kenapa selalu ada distributor ya? Atau distributor itu adalah orang yang bergabung di usaha ini. Jadi bagi teman-teman sekalian nantinya sudah terbuka dengan usaha ini, bergabung ya, itu akan jadi namanya distributor. Ya, kenapa selalu ada distributor TNS ya atau TNC yang berhenti di tengah jalan atau jalan di tempat? Ini pertanyaannya ya. Ini adalah pertanyaan yang umum sekali teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman yang baru ya nantinya akan akan ketemu pertanyaannya seperti ini ya. Nah, kita lihat. Yang pertama, bisa bisa jadi tidak tahu cara mengerjakannya atau menjalankan bisnis TNC karena tidak dibantu atau tidak minta dibantu. Ya, jadi kalau hari ini di luar sana ya, banyak orang gagal bisa jadi karena mereka nggak tahu cara menjalankannya. Nah, makanya beruntung sekali malam hari ini teman-teman diundang melalui Zoom meeting ini, itu tentu ada orang yang mengundangnya. Nggak mungkin kan bisa langsung tiba-tiba masuk ke ruangan Zoom meeting ini, pasti ada pengundangnya. Nah, pengundang ini adalah nantinya yang akan menjadi mentor teman-teman sekalian ya, yang beliau-beliau inilah yang nantinya akan membantu, tentu bagi teman-teman yang serius tentunya. Ya akan dibantu bagaimana cara menjalankan usaha ini di awal. Ya, saya yakin sekali banyak orang di awal menjalankan bisnis ini itu sulit. Karena apa? Karena memang belum tahu caranya. Karena bidang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan usaha ini. Tapi mentor itulah yang nantinya akan membantu kita. Ya, saya dulu di awal jalankan usaha ini sebagai seorang kontraktor nggak punya pengalaman bisnis. Tapi karena ada mentor, ada orang yang mengundang saya di usaha ini, akhirnya saya dibantu. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya tidak tahu sebenarnya akan kebenaran bisnis ini. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian, ya. Jangan sampai kita baru di usaha ini atau nggak mengerti tentang usaha ini, tapi bertanyanya dengan orang yang nggak tahu juga atau nggak pernah menjalankan bisnis ini. Itu istilahnya itu analoginya kayak orang buta menuntun orang buta. Kayak gitu jadinya nantinya. Jadi bertanyalah dengan orang yang tepat. Ya, saya di awal begitu dikenalkan bisnis ini nggak langsung bergabung teman-teman sekalian ya. Saya menggali informasi lebih dalam. Ya, saya cari buku-buku yang berhubungan dengan bisnis ini. Saya cari video-video yang kira-kira berhubungan dengan usaha ini. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Jadi nantinya bagi teman-teman yang baru di usaha ini, ya dalami informasi ini langsung pada mentornya. Saya tahu banget orang yang mengundang teman-teman ini adalah orang yang sangat serius sekali. Orang yang benar-benar ingin mencari partner kerja untuk bisa bekerja sama, berjuang untuk keberhasilan bersama-sama. Ya, sehingga teman-teman nantinya akan mendapatkan informasi yang lengkap di usaha ini. Nah, yang berikutnya, oke, yang berikutnya tidak sabar. Nah, ini dia. Ya, ini kebanyakan orang Indonesia tuh nggak sabar, ya. Banyak ya, antrian, maunya duluan gitu ya. Ya segala sesuatu itu memang ada prosesnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bisa lihat orang-orang besar di dunia ini atau pengusaha-pengusaha yang berhasil di Indonesia, ya di awalnya mereka itu perjuangannya yang memang nggak mudah ya. Bahkan bangun pagi ya, sampai bekerja sampai malam, bahkan istirahatnya hanya beberapa jam di awal.
sudah membangun bisnis, gagal bisnisnya, memulai lagi, akhirnya ceritanya akhirnya jadi berhasil. Nah, jadi hari ini ya kita memang harus punya, pengen berhasil di usaha apapun ya memang harus kita memiliki yang namanya kesabaran, ya. Makanya kalau orang sabar itu disayang Allah biasanya ya. Nah, jadi ini salah satu faktor yang bisa membuat kita nggak berhasil usaha ini. Bahkan teman-teman sekalian, kalau hari ini kita mau memasak mie instan pun, itu ada prosesnya nggak kira-kira? Atau begitu mie instan kita beli, langsung jadi? Enggak ya, ada proses juga. Ya minimal kita rebus air dulu, siapkan dulu bumbu-bumbunya, itu juga bagian dari proses, meskipun singkat gitu ya. Jadi intinya ya kalau kita mau berhasil, ya kita harus bersabar. Lalu semua proses-proses itu, ya saya yakin sekali begitu proses-proses itu kita lewati, ya pada saatnya kita sudah layak, kita akan bisa sampai berhasil juga di usaha ini. Nah, atau di bidang apapun kalian. Oke, yang berikutnya bosan dan hilang pengharapan. Ini juga banyak ya, terutama orang yang jalankan usaha ini yang sudah 6 bulan ke atas biasanya mulai bosan tuh. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini sudah mendapatkan informasinya, ya begitu memutuskan jalankan usaha ini secara serius, langsung pepet orang yang mengundangnya Bapak Ibu ya. Langsung pepet orang mengundangnya, lalu minta ya minta bagaimana caranya jalankan usaha ini dengan cara yang benar-benar dianjurkan, dengan cara yang sistem. Ya sehingga teman-teman sekalian bisa jalankan usaha ini dengan cara yang benar di awal dan bisa langsung hasilnya kelihatan. Ya, biasanya orang yang bosan itu kan karena menjalankan sesuatu tidak ada hasilnya. Makanya bosan ya, malah akhirnya menjalankan rutinitas yang lain, hilang fokusnya gitu. Nah, biasanya hilang pengharapan ya. Nah, jadi di awal bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin bergabung di usaha ini, langsung pepet orang yang mengundangnya, minta, "Pak, Bu, tolong bantu saya melihat potensi ini bisnis sangat luar biasa, saya ingin berhasil di usaha ini, tolong bantu saya." Nantinya mentornya akan memberikan strategi-strategi yang cocok, sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian juga bisa berhasil usaha ini. Nah, yang terakhir adalah kepribadian yang tidak mendukung. Nah, ini dulu nih teman-teman sekalian yang harus kita pahami ya. Kepribadian yang tidak mendukung itu bisa jadi ya berpikir negatif ya, kita suka menunda, bangunnya siang ya, tidak mau dengerin orang gitu ya, atau kurang kurang teachable. Nah, itu namanya kepribadian yang tidak mendukung. Nah, atau mental block. Nah, inilah hal-hal yang membuat distributor itu tidak bisa berhasil usaha ini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah support system. Nah, ini menarik sekali. Ya, mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir malam hari ini berpikir, "Oh, Pak Munana kok bisa berhasil usaha ini? Padahal kan tidak ada latar belakang bisnis." Nah, itu pertanyaan yang menarik ya. Memang betul sekali Bapak Ibu sekalian. Saya di awal memulai bisnis ini, saya sama sekali nggak punya latar belakang bisnis. Saya sebagai seorang kontraktor ya, kerjaannya setiap saat itu adalah bangun gedung. Jadi yang saya tahu bagaimana cara bangun gedung, menghitung, mengukur jarak bangunan, bagaimana gambar yang digambar itu saya tuangkan di lapangan. Sehingga yang digambar itu dipindahkan ke lapangan, bentuknya, posisinya, dan segala macam. Jadi kalau dihubungkan dengan bisnis ini tuh sama sekali nggak ada hubungan dengan bisnis ini. Nah pertanyaannya kok saya bisa jalankan usaha ini? Atau Ibu Cio? Ibu Cio juga sama, di awal juga nggak punya background juga di usaha ini ya, Bu Cio ya. Beliau sebagai ini bekerja di di Pizza Hut ya, juga sama nggak ada latar belakang bisnis juga. Tapi menariknya kita ada sekolah bisnisnya. Jadi ini adalah kabar baik buat kita semua teman-teman sekalian. Apapun latar belakang Bapak Ibu, teman-teman sekalian itu nggak masalah. Kenapa? Karena ada yang namanya organisasi pendukung. Atau kalau bahasa umum yang kita sering sebutkan adalah sekolah bisnis. One Vision. One Vision inilah yang nantinya menyediakan kurikulumnya, cara-caranya, strateginya. Ini yang akan membuat semua latar belakang bisa berhasil di usaha ini tanpa terkecuali. Ya kan? Nah, di sini tahu sih, hanya sekedar tahu ya. Atau percaya setengah-setengah. Jalankan kurikulum. Itu yang biasanya yang banyak kesulitannya. Nah, jadi mau naik kelas,
atau sering bolong. Tapi sering bolong ini juga sulit ya. Jadi kalau kita sekolah pun ya kita harus rajin masuk kelasnya ya, ikuti semua kurikulumnya tanpa kita bolos atau tanpa mengikuti materi-materi yang sudah ada. Nah, di sini mungkin ini materi inti ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mungkin belum begitu bisa memahami ya. Untuk lebih lengkapnya ini adalah nanti tanyakan langsung ke pengundangnya. Ini ada sebuah tangganya, sebuah step yang nantinya bagi teman-teman yang serius bisa jalankan usaha ini yang namanya PBO, parameter business foundation. Ini ibaratnya adalah sistemnya, ya. Ini ibaratnya kalau kita mau sampai ke tujuannya, pastikan kita relnya, pastikan gerbongnya itu adalah di relnya sehingga kita bisa sampai tujuannya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa tanyakan ke pengundangnya ya, apa yang namanya PBO itu. Yang paling penting adalah ngotot sampai berhasil. Yaitu yang membuat banyak orang sukses di usaha ini juga, termasuk Bu Cio. Ya, Bu Cio ini saya tahu betul ya, dari awal beliau jalankan usaha ini sampai saat ini itu sangat ngotot sekali ya. Jadi wanita yang tangguh kalau saya bilang. Ya, saya sangat respect sekali dengan Bu Cio ya. Saya banyak sekali belajar dari semangatnya Bu Cio, pantang menyerahnya Bu Cio. Nah, saya berpikir kalau teman-teman nantinya bergabung di timnya beliau, itu sangat beruntung sekali. Karena punya pemimpin, punya leader yang betul-betul bisa diandalkan, pekerja keras, dan bertanggung jawab dengan timnya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada 7 kebiasaannya. Jadi kalau hari ini kita bicara sukses, ya harus bangun kebiasaannya dulu. Ya, nanti untuk lengkapnya nanti teman-teman sekalian bisa tanyakan ke pengundangnya. Ini adalah langkah-langkah atau cara yang harus dilakukan kalau teman-teman mau berhasil di usaha ini. Nah, ini adalah konsultasi. Jadi kedepannya bagi Bapak Ibu yang mau jalankan usaha ini secara serius, ya tentu yang nanti dibangun yang namanya konsultasi. Jadi kalau hari di luaran ya banyak orang bisa berhasil, itu nggak bisa langsung berhasil. Pasti ada yang namanya konsultasi, menceritakan kondisinya, apa yang kendala-kendala yang mereka hadapi untuk bisa berhasil usaha ini. Ya, perlu sinergi yang kuat ya antara upline, antara downline-nya bisa fokus, konsisten ya. Itu akan kalau kita lakukan itu ya kita akan bisa berhasil di usaha ini. Nah, ini hal-hal yang penting yang tergantung dalam konsisten ya. Nah, ini saya secara sekilas saja ya. Yang jelas yang membuat orang bisa berhasil, yang pertama percepatan sukses besar hanya terjadi kalau tingkat persistensinya ditingkatkan setinggi mungkin. Atau berproses dengan waktu dan manusia. Dibutuhkan ketabahan, sabaran, dan doa. Iman tentunya. Nah, harus mempunyai tujuan yang jelas. Ya, kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya bergabung di bisnis ini? Itu kita harus punya tujuan yang jelas. Kalau tidak, ya nantinya akan buang-buang waktu dan kita nggak bisa berhasil di usaha ini. Nggak punya tujuan. Nah, terus harus mempunyai tujuan yang sangat jelas, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bergabung di usaha ini, apa yang ingin kita capai? Ya, kenapa saya harus melakukannya? Nah, berikutnya menjalani proses dengan setia. Ini yang paling penting. Banyak orang mau, tapi belum tentu mau melakukannya dan mau setia dengan prosesnya. Komitmen, serta memiliki rasa syukur, ya, tekun dan fokus, gigih, ulet, bekerja keras, coba lagi, bangkit lagi ketika gagal. Ini itu harus kita miliki hal seperti itu. Dan berikutnya mempunyai pikiran, ucapan, tindakan yang positif. Ini sangat penting sekali teman-teman sekalian. Ya, ini yang membuat orang bisa berhasil di usaha ini. Dan bertindak dengan cara atau strategi yang benar dan akan menjadi ahli di bidang tersebut. Nah, jadi bertindak itu dengan cara strategi yang tepat. Nah, makanya bagi teman-teman yang serius, langsung ketemu mentornya, minta diarahkan bagaimana cara atau strategi yang tepat untuk bisa berhasil di usaha ini. Dan konsistensi dan persisten tentunya. Nah, berikutnya, nah ini sekilas, kalau tadi kan sebuah gambaran ya, ini saya cerita sedikit mengenai proses-proses saya di usaha ini ya, di awal-awal saya jalankan usaha ini. Tentu bagi teman-teman berpikir,
ya menjalankan usaha ini apa sih? Kalau kita menjalani proses ini apa yang kita dapatkan? Ya. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian ya, nggak mungkin bisa saya jelaskan secara detail proses-prosesnya, tapi paling tidak bagian-bagian ini mewakili apa yang sudah saya dapatkan dari usaha ini. Nah, ini proses-prosesnya Bapak Ibu ya, ini fotonya waktu awal-awal saya mendapatkan yang namanya perjalanan gratis ke Hong Kong ya di tahun 2018. Padahal saya selama ini ya bahkan saya bekerja di kontraktor pun sudah belasan tahun juga ya, tapi nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ya bukan masalah uang yang nggak ada ya, tapi kadang-kadang berpikir kalau umpamanya uangnya ada, sayang uangnya dipakai buat jalan-jalan ya. Tapi kalau di usaha ini menariknya kita dapatkan dengan perjuangan ya, dan itu adalah bonusnya, itu yang menariknya. Artinya kita jalan-jalan itu gratis ya. Kalau bicara perjalanan ini, oh saya belum apa-apa ya, belum banyak saya dapatkan perjalanan gratis. Kalau Bu Cio tuh kalau dihitung tuh banyak. Kalau saya baru berapa negara ya, baru 3 atau 4 negara, kalau Bu Cio tuh sudah banyak kali. Nah, ini awal-awal waktu saya jalankan usaha ini, saya dapatkan eee, ke ini, kualifikasinya, lolos kualifikasi yang namanya Sukses di Hong Kong waktu itu. Nah, ini berawal dari keputusan sedetik. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya, segala sesuatu ya, yang kedepannya yang kita dapatkan itu berawal dari keputusan ya. Kalau hari ini Bapak Ibu berani mengambil keputusan ya, saya yakin sekali ya, keputusan yang 1 detik bisa berdampak, ya bisa merubah kehidupan kita 1, 5, bahkan 10 tahun ke depan, ya. Sangat menentukan sekali keputusan itu. Ya, apapun yang malam hari ini teman-teman sekalian dengarkan sharing dari mulai dari Bu Cio dan saya, itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak berani yang namanya tidak mengambil yang namanya keputusan. Nah, berawal dari keputusan yang sedetik tempo hari ya, beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, ini gambarnya. Saya mendapatkan Pri Hong Kong dan ternyata bukan sendiri Bapak Ibu ya, tapi saya dengan tim saya. Ada 2 orang sebetulnya, cuma satu yang bisa berangkat ya, yang satunya ibu rumah tangga. Ya biasalah kalau ibu rumah tangga ini kadang-kadang ada suaminya yang nggak setuju gitu ya, akhirnya yang berangkat saya dengan tim saya. Nah, ini perjalanan di Hong Kong ya, yang kalau gambar yang ini jaket warna kuning itu adalah di Hong Kong, saya dengan tim saya dari Bekasi. Nah, kalau yang di gambar yang sebelah kiri bawah ini adalah mentor saya namanya Pak Farid Akbar ya, dan kalau beliau kenal baik dengan beliau ya. Nah, Pak Farid inilah yang banyak membantu saya di awal-awal jalankan usaha ini, sehingga saya juga bisa sampai ke luar negeri ini juga banyak dari arahan dari beliau. Jadi beruntung sekali teman-teman sekalian ya diundang oleh pengundangnya malam hari ini. Siapa tahu ya kalau teman-teman mengambil keputusan ya dan mau diarahkan oleh mentornya ya sama seperti di awal saya mendengarkan apa yang diberikan arahan Pak Farid Akbar ini, akhirnya saya bisa mendapatkan tip-tip yang diberikan oleh perusahaan ini ya. Nah, mulai dari di tahun 2018 itu saya dapatkan Hong Kong secara gratis, dan berikutnya di tahun yang sama juga saya dapatkan Korea Selatan, itu juga secara gratis. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang dulunya di awal saya sebagai seorang kontraktor, ya, yang setiap hari itu hanya ngomongin tentang proyek, ya gambar, ya bertemu dengan orang kerja, material bangunan. Nah, beberapa tahun sesudah itu, saya bisa ke luar negeri. Ini perubahannya sangat drastis sekali teman-teman sekalian ya. Jadi beranilah ngambil keputusan, siapa tahu dengan keputusan ini ya, mungkin beberapa tahun ke depan, begitu perusahaan ini ada memberikan trip perjalanan ke luar negeri, ya Bapak Ibu bisa mendapatkan ini, bisa jalan-jalan gratis juga, seperti kami dari usaha ini. Nah, ini gambarnya, ini perubahan yang benar-benar nyata ya. Bisa lihat ya, ini foto saya. Ya sebetulnya kalau bicara saya mungkin teman-teman berpikir, wah Pak Munandar ini orangnya keren, ganteng ya. Wah. Nah, tapi pasti di sekolahnya tinggi ya. Ya banyak orang yang melihat itu dari fisiknya ya. Justru saya sebenarnya kalau bicara pendidikan itu terbatas sekali ya. Saya SMA aja, saya pernah SMA tapi nggak lulus ya. Artinya berarti kan hanya tamat SMP aja ya. Nah, jadi saya masuk ke proyek itu betul-betul otodidak ya. Jadi betul-betul saya belajar dari awal.
Jadi nggak pakai lamaran masuk kerja. Kalau pakai lamaran mungkin nggak tahu saya terima apa enggak ya. Tapi berawal dari hal-hal seperti itu akhirnya saya juga bisa. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang seperti saya aja secara latar belakang ya, secara pendidikan yang hanya terbatas ya, SMA hanya nggak tamat, SMA aja nggak tamat, tapi juga bisa berhasil usaha ini. Nah, saya yakin sekali kalau teman-teman hari ini yang memulai bisnis ini, ya SMA bahkan lincah ya, main Facebook, buka handphone, media sosialnya sangat lincah, itu saya yakin sekali pasti akan jauh lebih mudah berhasil usaha ini. Ya, saya di usaha ini ya banyak sekali saya belajar dengan istri saya, termasuk malam hari ini yang mempersiapkan Zoom meeting-nya istri saya. Ya ini ada 3 nih, ada laptopnya, ada handphonenya ada 2 ini. Nah jadi ya intinya perubahan itu benar-benar bisa terjadi teman-teman sekalian ya. Jadi berawal dari saya hanya tamatan SMP aja, dengan mau belajar, dengan berani mengambil keputusan, ya perubahan itu bisa benar-benar nyata. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, foto yang kedua ini adalah foto waktu saya di tahun 2019 berangkat ke pabriknya langsung di China, di Tianjin namanya Bapak Ibu ya. Tianjin itu salah satu kota yang memang dikhususkan buat industri. Ya mungkin kalau di Jakarta kayak Pulau Gadungnya barangkali ya, atau kalau di Bekasinya itu kayak daerah-daerah ini ya, Tambunnya begitu. Jadi ini adalah kawasan industrinya. Ini sangat besar sekali teman-teman sekalian. Dulu waktu di awal saya dikenalkan bisnis ini, saya belum pernah belum pernah hadir ke pabriknya, tapi saya yakin sekali. Kenapa? Karena kami melihat banyak orang yang sudah berhasil, sudah terbukti datang ke pabriknya dan menceritakan bahwasan sangat luar biasa. Ya, salah satunya Bu Cio. Nah, Bu Cio ini yang lebih duluan datang ke Cina itu. Makanya beliau begitu pulang dari China, itu momentum bisnisnya sangat besar sekali. Kenapa? Karena keyakinannya semakin meningkat. Karena langsung datang, langsung melihat besarnya perusahaannya. Nah, ini adalah sebuah perubahan teman-teman sekalian ya. Saya yang latar belakangnya kontraktor, nggak punya latar belakang bisnis, tapi saya juga bisa berhasil di usaha ini. Ya, saya yakin sekali teman-teman semuanya asal mau ngambil keputusan, mau berpikir positif ya, mau diarahkan juga bisa berhasil di usaha ini. Nah, tentunya ada alasan ya. Jadi banyak orang ketika berproses itu mereka takut berproses karena mereka nggak punya alasannya. Ya, ya, yang membuat saya di awal menjalankan usaha sambil bekerja di kontraktor. Nah, sambil saya bekerja, saya bisa jalankan usaha ini. Ya nggak mudah Bapak Ibu ya, bagi teman-teman yang saat ini bekerja atau kuliah jalankan usaha ini kan nggak mudah ya, harus membagi waktu, membagi pikiran. Tapi yang membuat saya bisa semangat jalankan usaha ini adalah impian terdalam saya adalah keluarga inti saya. Ya, saya sudah menikah Bapak Ibu ya. Saya sudah punya anak juga, alhamdulillah sudah punya anak 2 saat ini. Dan ini menjadikan sebuah alasan ya kalau di awal saya jalankan usaha ini sebelum nikah orang tua saya. Kalau begitu saya udah menikah ditambah lagi Bapak Ibu ya, orang tua plus istri dan anak-anak. Ya, teman-teman sekalian, nanti teman-teman harus menemukan yang namanya alasan yang terbesar. Apa yang bisa mendorong kita untuk kita mau melakukan, mau berjuang tanpa batas, tanpa mengeluh, ya harus ditemukan dulu, harus kita menggali dulu apa yang menjadi alasan kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ini yang menjadi alasan saya, kenapa saya berjuang di usaha ini habis-habisan, ngotot habis-habisan, meluangkan banyak hal, karena adalah keluarga. Ya, di luar sana banyak orang yang kondisinya berhasil ya, uangnya banyak, mobilnya juga apapun mereknya ada, sayangnya mereka nggak punya waktu Bapak Ibu. Ya, mereka punya banyak hal tapi mereka nggak punya waktu. Ya nggak sempurna rasa sukses ini. Ya, yang dibutuhkan keluarga itu bukan hanya uang Bapak Ibu, bukan hanya materi, tapi bisa memberikan waktu yang terbaik. Ya, nah ini salah satu yang saya rasakan dari usaha ini. Ya, kalau seandainya saya masih bekerja di kontraktor dulu, ya mungkin kalau secara finansial itu ada Bapak Ibu ya.
saya punya penghasilan, tapi saya nggak punya waktu. Saya kalau proyek itu biasanya pindah-pindah kota ya, setelah selesai di proyek di satu kota ini, pindah lagi di kota yang lain. Nah, biasanya itu pulangnya nggak bisa setiap saat. Ya, biasanya 1,5 bulan, bahkan 3 bulan. Ya, kalau kita pulangnya di luar waktu yang ditentukan, kita harus biaya sendiri. Nah, tapi di usaha ini, alhamdulillah Bapak Ibu ya, bukan hanya uang yang saya dapatkan di usaha ini, tapi bisa punya waktu Bapak Ibu ya. Kita bisa bebas mengatur waktu jam kerja. Ya, apalagi saat ini Bapak Ibu ya, di kondisi pandemik ini. Ya, ya terkesan saya ini seperti pengangguran ya, jadi kayak orang bisa membantu banyak hal ya, di membantu di rumah ya, pagi-pagi saya bantu istri, ngurus anak, nyapu rumah gitu ya, ngepel lantai gitu ya, nyuci piring ya, banyak hal lah Bapak Ibu ya. Ya, ini akan sulit bisa tercapai kalau kita nggak punya waktu. Nah, ini salah satu yang membuat saya bersyukur di usaha ini, mulai dari anak saya yang pertama ya, Aisyah itu, dari kondisinya dia lahir ya, saya juga sempat memandikan, nyuapin makan, ajak jalan. Sekarang tanpa disadarin sudah besar Bapak Ibu ya, sudah 5 tahun ya. Nah, itu adalah rasa syukur yang saya rasakan dari saya jalankan usaha ini. Bukan hanya materi yang saya dapatkan. Dan ini menjadi alasan yang kuat buat saya mau berproses di usaha ini. Jadi bagi teman-teman yang baru, yang mau bergabung di usaha ini, harus menemukan alasannya dulu ya. Sehingga nanti jalankan usaha ini akan ada kekuatan yang mendorong kita untuk mau berjuang. Nah, berikutnya, nah ini ada salah satu quotes yang bagus sekali ya, namanya beliau ini adalah salah satu fenomenal sekali ya. Beliau ini kalau bicara di Indonesia, ini sangat luar biasa sekali, namanya Bapak Rudi Muhammad Nur. Beliau ini peringkatnya sangat tinggi sekali, Director for Diamond God Lion. Nah, ini ada kata-kata yang menarik ya, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di dalam diri kita ya. Orang yang paling menyesal di akhir hidupnya adalah orang yang memberitahu jalan kesuksesan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak menempuh jalan itu. Ya, banyak di luar sana Bapak Ibu ya, memberikan sebuah informasi ya, memberikan sebuah jalan, memberikan sebuah kesempatan. Akhirnya orang yang diberikan informasi itu mengambil peluang ini dengan baik, mengerjakan secara serius, akhirnya berhasil. Yang sayangnya orang yang memberikan peluang ini tidak menjalankan hal itu. Akhirnya dia tidak menjadi apa-apa. Sungguh menyesal sekali ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Saya doakan kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dan jalankan usaha ini secara serius sampai kita berhasil nantinya. Nah, terakhir Bapak Ibu ya, sebelum kita jalankan usaha ini, ya alangkah baiknya ya mungkin bagi teman-teman yang sudah menjalankan usaha ini juga, ya mungkin ada kendala, kok saya sudah berjuang habis-habisan, kok kondisi bisnis saya kok nggak banyak berubah ya. Ya mungkin kita perlu introspeksi bersama-sama ya, termasuk saya pribadi, ya kita bisa perbaiki hubungan kita segera mungkin. Ya, yang pertama dengan keluarga inti kita, ya mungkin dengan orang tua. Ya mungkin selama ini kita banyak atau mungkin ada terbesit hal-hal yang mungkin kita ngomong ke orang tua kita tanpa kita sadari menyinggung perasaannya. Sehingga itu bisa jadi penghambat kita bisa berhasil Bapak Ibu. Ya, atau orang tua kita, atau kalau kita sudah menikah dengan istri, dengan suami, atau dengan anak-anak. Ya kalau kita ada rasa tanpa kita sadari, ya kita minta maaf Bapak Ibu ya. Siapa tahu langkah ini bisa memudahkan untuk proses kita bisa berhasil di usaha ini. Nah, yang berikutnya adalah terutama kita perbaiki juga ya hubungan kita dengan Allah. Ya, yang pertama tadi harusnya dengan Allah dulu. Ya, dengan Tuhan kita ya, kita perbaiki dimulai dari ibadah kita ya, dimulai dari banyak hal lah pastinya ya. Kita rubah itu semua yang tadinya kita ibadahnya ya mungkin bolong-bolong ya, itu harus kita rubah ya. Karena tanpa kita merubah itu akan membuat langkah-langkah kita ini akan menjadi terkendala. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Dan yang berikutnya adalah mentor ya, bagi teman-teman yang mau bergabung di usaha ini. Ya, mentor ini adalah salah satu faktor pendukung untuk kita bisa berhasil usaha ini. Ya, bagi teman-teman yang sudah jalankan usaha ini, ya perlu perbaiki hubungan antara mentor kita. Mungkin
mungkin ada hal-hal yang tanpa kita sadari ya terucap sehingga menyinggung perasaan mentor kita, kita segera minta maaf. Atau dengan downline kita merasa mungkin ada hal-hal yang saking semangatnya ya kita memberikan mungkin memberikan sebuah arahan atau apapun, ada hal-hal yang menyinggung perasaannya barangkali, ya kita bisa minta maaf. Sehingga nantinya akan membuka pintu langit, akan memudahkan langkah kita untuk bisa berhasil di usaha ini, teman-teman sekalian. Nah, di samping itu semua, kita untuk bisa berhasil di usaha ini adalah konsultasi, ya. Dan kita selain konsultasi itu kan kita menceritakan atau bertanya dengan mentor kita, apa yang harus saya lakukan? Mulai dari mana dulu kita, ya. Dan kita perlu untuk mencapai keberhasilan itu perlu yang namanya sinergi. Ya, nggak bisa kita berhasil sendiri. Pasti harus ada kerjasama sinergi antara kita dan mentor kita dan tim kita. Nah, ini sebuah gambaran ya teman-teman ya. Mungkin bisa lihat di gambar sebelah kiri. Ini burung ya. Ini ada burung di daerah tertentu ya, di kutub tertentu. Burung ini mungkin pernah ya lihat kok di langit gitu ya, ada burungnya ribuan, banyak gitu ya. Nah itu bisa bayangkan, itu burung ini itu bisa ribuan jumlahnya, dan itu bergerak sampai bahkan puluhan ribu kilometer. Pertanyaannya kapan istirahatnya ya? Bahkan bisa sampai berbulan-bulan tuh burung itu di udara untuk berpindah dari musim yang lain gitu. Nah, kebayang ya. Nah, di sini burung ini menggunakan sistem sinergi ya. Jadi ibaratnya kan kebayang ya, kalau burung ini berpindah itu dia akan membentuk formasi V ya. V kayak gitu. Jadi kebayang ya kalau umpamanya burung itu ada yang capek, ngantuk sebagainya, si burung-burung yang ngantuk itu dia tinggal berpindah posisi ke tengah aja. Itu nggak akan terjatuh Bapak Ibu. Ya. Jadi yang ngantuk dia tinggal maju ke depan, pindah ke depan semuanya. Burung itu tetap ikut. Ya itu namanya efek sinerginya. Nah, kebayang ya kalau itu terjadi dalam kita jalankan usaha ini, efek sukses kita tuh akan jauh lebih mudah. Dan satu lagi, ya seperti kuda yang bawa itu ya, yang ada ininya, ada di belakang itu, ada buat tempat naruh barang-barang itu. Kalau kuda gitu, kalau satu kuda itu paling bisa ngangkat beban itu katakanlah 100 sampai 200 kilo. Ya berarti kalau dua kuda kan katakanlah sekitar 300 sampai 400 kilo. Ya, kalau udah lebih dari itu udah nggak kuat kuda itu. Tapi menariknya Bapak Ibu ya, kalau kuda ini digabung ya, kuda yang di dua kuda bersinergi, itu bisa mengangkat beban, bisa menarik beban bahkan 500 sampai 700 kilo. Kebayang ya, kalau satu ekor kuda tadi aja bisa narik bebannya cuma 100 sampai 200 kilo, tapi kalau kuda ini bersinergi, itu bisa narik beban 500 sampai 700 kilo. Bayangkan efek kalinya. Ya, itu efek yang namanya sinergi. Jadi, kalau Bapak Ibu jalankan usaha ini secara serius, kekurangan-kekurangan itu akan terisi dengan sendirinya pada saat kita sinergi dengan mentor kita. Ya, itu menariknya ya. Kalau kita gunakan kekuatan ini, kita akan bisa berhasil dengan kekuatan tim. Nah, kita berdoa teman-teman sekalian, semoga corona ini segera berakhir ya. Ini sudah 2 tahun ya. Ya kebayang kami jalankan usaha ini ya, awalnya ketemu orang ya Bu Cio ya, ketemu orang sana kemari ya. Tapi saat ini nggak memungkinkan untuk melakukan itu. Di luaran teman-teman bisa lihat ya, banyak orang yang bahkan punya bisnis besar sekalipun itu tutup. Hotel juga banyak tutup. Orang yang punya modal besar aja di kondisi seperti ini, itu bisnisnya nggak kuat Bapak Ibu. Tapi alhamdulillahnya, kami jalankan usaha ini di kondisi pandemik seperti ini pun, bisnis kami juga terus bisa bergerak. Ya, bahkan bisa meningkat juga, ya. Apalagi yang kita jual adalah produk kesehatan, ya. Jadi ini adalah efeknya luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah ya, dan sebetulnya setelah saya dapatkan Hong Kong, Korea Selatan, China tadi, harusnya kita berangkat juga di tahun 2020, berangkat ke Thailand ya. Tapi karena kondisi pandemik ini memang tidak memungkinkan perjalanan ke luar negeri ya, sehingga perusahaan ini memberikan
reward-nya ditukar jadi logam mulia senilai 8 gram ya. Alhamdulillah banget Bapak Ibu ya. Kita bisa dapatkan kalau nilai uangnya itu kurang lebih hampir 8 juta. Dan itu betul-betul secara ibaratnya kita nggak mengeluarkan biaya apapun. Ya, tinggal kita menjalankan prosesnya dengan kita cerita ke teman-teman kita. Cerita ke banyak orang tentang potensi usaha ini. Nah, ini sebuah gambaran buat teman-teman sekalian. Ya, kalau kita jalankan usahanya serius, banyak hal yang nanti kita dapatkan. Bukan hanya bonus Bapak Ibu ya. Ini hanya bonus itu setiap bulan dapat, tapi di luar itu, ya seperti luar negeri, seperti kami dapatkan emas itu bagian dari bonusnya juga di luar bonus berupa uangnya. Nah, doakan Bapak Ibu ya tadinya untuk perangkat orang tua saya ya, ibu saya. Sebetulnya kita sudah siapkan niat awalnya itu adalah dari Thailand ini kita akan tukar umroh. Nah, tapi karena memang kondisi belum memungkinkan, ya insya Allah mudah-mudahan ya saya mohon doa juga ya dari Kak Cio dan teman-teman untuk bisa mendoakan saya bisa segera mungkin mengumrohkan orang tua saya, terutama kalau pandemik ini kondisinya sudah mulai ini udah aman ya perjalanan ke luar negeri. Ini adalah next dream ya yang saya mau wujudkan, mau mengumrohkan orang tua dan mulai ibu saya dan bapak saya. Nah, oke, ini ada kata-kata yang menarik ya di ujung slide saya. Jangan bangga jika sudah berhasil, ya. Seseorang itu berhasil bukan karena dia hebat, Bapak Ibu, tetapi karena Allah, Tuhan yang memudahkan segala urusannya. Dan mudah bagi Allah, bagi Tuhan kita, untuk menariknya kembali. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita berhasil, ya jangan hanya berbangga ya, tapi kita perlu bersyukur. Nah, seperti itu. Nah, keberhasilan hidup Anda sepenuhnya ada tanggung jawab Anda. Ya, jadi tanggung jawab kita Bapak Ibu ya, tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Janganlah lagi menunggu dibuat berhasil dan jangan izinkan orang lain memperlambat keberhasilan Anda. Kehidupan ini adalah kehidupan Anda. Jadi kehidupan yang ada sekarang Bapak Ibu itu adalah kehidupan kita, bukan kehidupan orang lain. Maka keberhasilannya adalah keputusan penuh hidup Anda. Jadi keputusan hari ini itu adalah keputusan Anda Bapak Ibu ya yang akan menentukan masa depan Anda juga. Katakan say it, I am the boss of my life ya. Bosnya adalah diri kita sendiri Bapak Ibu ya, bukan orang lain ya. Itu salah satu yang membuat saya dan Bu Cio ini mau enjoy jalankan usaha ini. Kenapa? Karena ya bosnya bukan orang lain, tapi bosnya adalah diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Sukses untuk kita semua. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, sharing saya sudah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini bisa mendapatkan hal-hal yang baik buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Ini saya sharing ini hanya sebuah proses-prosesnya secara singkat aja. Tapi saya pribadi bersyukur sekali saya jalankan usaha ini, saya bisa berbareng bersama dengan keluarga saya kapanpun, saya bisa punya waktu yang jauh lebih longgar, saya bisa mendapatkan penghasilan dari usaha ini yang menjalankan usahanya secara ya bisa kapanpun, dimanapun, dan kita bisa mengatur semuanya. Dan ya saya terima kasih banyak ya Bu Cio sudah mengundang saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga ya dari sharing singkat saya ini ada di antara mungkin semua dari teman-teman yang mendengarkan ini bisa ambil keputusan lalu berjuang dan ceritanya teman-teman bisa berhasil usaha ini. Ya mungkin dari saya segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Cio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Munandar. Saya loh yang terima kasih loh sama Pak Munandar buat waktunya, buat sharingnya. Semoga bisnisnya Pak Munandar makin besar, sehat, dan
sehat sekeluarganya Pak Munandar ya. Amin. Oke, nah teman-teman semuanya acara kelas bisnis online pada hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan. Silakan tanya lebih lanjut kepada para pengundangnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.